Torote, kata-kata hari ini dong. Jangan semangat dan tetap menyerah. Halo teman-teman, kami dari Torote akan menjelaskan tentang iklim fisis dan iklim matahari, Serta menjelaskan klasifikasi iklim menurut para ahli. Selamat menonton. Baik teman-teman, berikut dari beberapa aspek penting dari iklim matahari. Yang pertama ada lintang geografis. Lintang geografis adalah daerah yang berada di sekitar khatulistiwa menerima radiasi matahari lebih banyak sepanjang tahun dibandingkan dengan daerah di sekitar kutub. Hal ini menyebabkan iklim tropis yang panas dan lembab di daerah khatulistiwa dan iklim dingin di daerah kutub. Yang kedua ada musim. Di sini perubahan posisi matahari sepanjang tahun menghasilkan variasi musim. Misalnya di daerah beriklim sedang terdapat musim panas dan musim dingin disebabkan oleh perbedaan sudut sinarnya matahari. Yang ketiga ada durasi siang dan malam teman-teman. Sepanjang siang dan malam juga dipengaruhi oleh posisi matahari teman-teman. Di daerah kutub itu terdapat fenomena matahari tengah malam, dan malam terdapat fenomena matahari juga di kutub teman-teman. Itu dimana matahari tidak pernah terbenam atau tidak pernah terbit selama beberapa waktu yang lumayan panjang teman-teman. Yang keempat, sudut penyimpanan matahari. Penyinaran matahari teman-teman. Sudut penyinaran matahari mempengaruhi intensitas radiasi yang diterima oleh permukaan bumi. Semakin tegak sudut penyinaran, semakin banyak energi yang diterima teman-teman. Jadi pagi itu tidak memiliki tekanan panas yang tidak terlalu, tetapi semakin tinggi ke atasnya matahari, semakin tinggi tekanan panas dari matahari. Yang berikut ada iklim fisis teman-teman. Iklim fisis adalah konsep klimatologi yang mengkaji pengaruh faktor-faktor fisik terhadap iklim di suatu wilayah tertentu. Baik teman-teman, jadi di iklim fisis memiliki beberapa elemen penting. Yang pertama ada topografi teman-teman. Topografi yaitu bentuk dan tinggi permukaan bumi sepanjang pengguna dan dataran mempengaruhi siklus udara, memiliki curah hujan dan lebih tinggi di sisi yang menghadap angin karena efek orografis teman-teman. Yang kedua ada ketinggian teman-teman. Semakin tinggi sebuah tempat itu semakin rendah suhu udara teman-teman. Ketinggian juga mempengaruhi tekanan udara yang tinggi. Karena itu semakin tinggi maka kelembapan juga semakin lebih besar teman-teman. Yang berikut ada atau yang ketiga ada jarak dari lautan. Wilayah yang dekat dengan lautan cenderung memiliki iklim maritim dengan suhu yang lebih moderat dan kelembapan yang lebih tinggi teman-teman. Sementara kontinental dengan suhu yang lebih ekstrim. Yang keempat ada aliran udara teman-teman. Aliran udara yaitu pola aliran udara global seperti angin pesat dan angin barat teman-teman, mempengaruhi distribusi panas dan kelembapan di berbagai wilayah teman-teman. Jadi di situ aliran udara juga mempengaruhi sebuah tekanan matahari yang panas teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan beberapa iklim menurut para ahli. Yang pertama ada Pekon teman-teman. Pada tahun 1900 ada sistem klarifikasi iklim yang berdasarkan pengamatan dan data empirik tentang suhu dan curah hujan di berbagai wilayah. Sistem ini menggunakan simbol huruf untuk menggambarkan berbagai jenis iklim berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama ada suhu dan curah hujan. Berikut ada beberapa jenis iklim dan klarifikasi menurut Köppen. Yang pertama ada iklim tropis A. Iklim tropis ini memiliki suhu rata-rata bulan di atas 18 Celcius dan curah hujan dan tinggi sepanjang tahun.
contohnya adalah iklim hutan hujan tropis AF, iklim monsun tropis AM, dan iklim savan AW. Yang kedua ada iklim kering teman-teman. Iklim kering yaitu iklim kering B. Iklim ini memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan sepanjang sehingga. Yang ketiga ada iklim sedang hangat teman-teman. Iklim ini memiliki suhu rata-rata bulan yang berkisar antara 18 Celcius hingga 3 Celcius. Satu contoh. Yang berikut ada iklim dingin D. Iklim ini memiliki suhu rata-rata bulan yang lebih rendah dengan suhu terpanas di atas 10 Celcius dan suhu terdingin di bawah 3 Celcius. Satu. Berikut ada iklim kutub E. Iklim ini memiliki suhu rata-rata bulan yang sangat rendah dengan suhu terpanas di bawah 10 Celcius. Contoh yang berikut memiliki klarifikasi iklim empirik menurut Charles Warne White adalah sistem klarifikasi iklim yang dikembangkan pada tahun 1931 dan diperbaiki pada tahun 1941. Sistem ini berfokus pada efektivitas curah hujan dan efisiensi suhu untuk mengklarifikasikan iklim berdasarkan vegetasi yang tumbuh di suatu wilayah. Yang berikut adalah klarifikasi iklim empirik menurut Miller adalah sistem klarifikasi yang berfokus pada pengamatan dan data empiris untuk mengklarifikasi iklim berdasarkan berbagai fokus fisik dan meteorologi. Sistem ini sering digunakan untuk memahami pola iklim di berbagai wilayah dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kondisi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi iklim menurut para ahli, yaitu salah satunya Smith dan Ferguson tahun 1951. Di mana klasifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson yaitu menjelaskan tentang iklim yang menggambarkan jenis-jenis pola curah hujan tahunan, di mana metode ini membagi bulan-bulan dalam setahun menjadi dua kategori, yaitu ada bulan kering dan bulan basah. Nah, klasifikasi ini sangat bergantung pada data curah hujan bulanan, teman-teman. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode Smith dan Ferguson dalam menentukan bulan basah dan bulan kering. Yang pertama adalah pengumpulan data curah hujan, di mana pengumpulan data ini sangat bermanfaat untuk menganalisis curah hujan yang digunakan untuk menghitung bulan basah dan bulan kering, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, menentukan kriteria kelembapan bulan, di mana yang pertama bulan basah. Biasanya bulan basah dianggap basah jika curah hujannya lebih dari 60 mm. Nah, yang kedua bulan kering. Sebaliknya, di mana bulan kering dianggap jika curah hujan bulanannya kurang dari 60 mm. Yang ketiga, menentukan batas bulan kering dan basah, yaitu bulan basah apabila curah hujan bulanan lebih dari 60 mm dan maka bulan tersebut digolongkan sebagai bulan basah. Yang kedua, bulan kering apabila curah hujan bulanan kurang dari 60 mm maka bulan tersebut digolongkan sebagai bulan kering. Yang bulan basah, di mana teman-teman pada perhitungan jumlah bulan kering dan bulan basah ini dalam setahun itu kita menghitung jumlah bulan keringnya ada berapa dan jumlah bulan basahnya ada berapa. Nah, teman-teman, dengan menggunakan metode ini kita bisa mengidentifikasi karakteristik untuk mengidentifikasi musim atau pola curah hujan di suatu daerah, di mana sangat berguna untuk memahami pola iklim dan perencanaan pertanian di suatu daerah atau penggunaan air di suatu daerah. Yang berikutnya ada klasifikasi iklim menurut Coleman tahun 1975, di mana klasifikasi iklim menurut Coleman ini berdasarkan curah hujan dan kebutuhan air dalam bidang pertanian, teman-teman. Dalam klasifikasinya, Coleman mengembangkan peta iklim dunia pertanian yang mengklasifikasikan wilayah-wilayah berdasarkan pola curah hujan dan potensi pertanian yang dapat berkembang di wilayah tersebut. Beberapa konsep utama dalam materi
klasifikasi Oldeman ini teman-teman, yaitu yang pertama, kelembaban. Oldeman memperkenalkan konsep indeks kelembaban yang menggambarkan hubungan antara curah hujan dan evapotranspirasi yang berperan dalam menentukan kesesuaian iklim untuk pertanian. Yang kedua, zona kelembaban. Oldeman membagi dunia menjadi beberapa zona kelembaban yang mencakup zona kelembaban tinggi, yaitu daerah dengan curah hujan yang cukup untuk pertanian sepanjang tahun. Yang kedua, zona subhumid atau daerah dengan curah hujan cukup tetapi mungkin memerlukan irigasi pada musim kering. Yang ketiga, zona semi arid, di mana daerah dengan curah hujan yang terbatas cocok untuk tanaman yang tahan kekeringan. Yang keempat, zona arid atau gersang teman-teman, di mana daerah yang gersang atau sangat kering ini biasanya memerlukan teknologi irigasi intensif untuk pertanian. Konsep yang ketiga adalah di mana kebutuhan air untuk tanaman. Nah, klasifikasi Oldeman ini juga memperhatikan air untuk kebutuhan tanaman yang menentukan keberhasilan pertanian di suatu daerah ke depannya, teman-teman. Pengetahuan ini tentang pola curah hujan dan cadangan air menjadi sangat penting untuk merencanakan jenis tanaman yang sesuai dengan iklim setempat. Nah, klasifikasi Oldeman ini teman-teman memperhatikan air untuk tanaman, di mana dia merencanakan jenis tanaman apa yang cocok dengan iklim setempat, begitu teman-teman. Konsep yang keempat adalah pemanfaatan lahan berdasarkan iklim. Oldeman menekankan pentingnya pemetaan iklim untuk merencanakan penggunaan lahan yang optimal dalam wilayah pertanian. Dengan kelembaban yang cukup dan mendukung berbagai jenis tanaman, sementara wilayah curah hujan yang rendah atau tidak stabil mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda. Seperti teman-teman, klasifikasi iklim menurut Oldeman ini sangat membantu dalam perencanaan pertanian di berbagai wilayah dunia, terutama untuk memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim lokal dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air, teman-teman. Kita masuk yang keempat adalah klasifikasi iklim menurut Moore tahun 1963. Nah, sistem klasifikasi iklim menurut Moore ini didasarkan pada tingkat kelembaban suatu wilayah yang sangat relevan untuk pertanian, khususnya dalam kaitannya dengan curah hujan dan pengaruhnya terhadap ketersediaan air untuk tanaman. Sistem ini memperhatikan keseimbangan antara curah hujan dan kebutuhan air tanaman yang menjadi kunci dalam menentukan kesesuaian iklim untuk pertanian. Konsep utama dalam mengklasifikasi iklim Moore ini adalah didasarkan rasio antara curah hujan dan mengindikasikan seberapa banyak air yang tersedia untuk pertumbuhan tanaman di suatu wilayah. Dalam sistem ini, kelembaban dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada iklim yang sangat kering atau arid. Kategori yang kedua adalah iklim kering atau semi arid, cuma memerlukan irigasi untuk pertanian yang optimal. Yang berikut, wilayah kering atau toleransi terhadap kekeringan, begitu teman-teman. Kategori yang ketiga adalah iklim subhumid, yang ciri-cirinya ada curah hujannya cukup mendukung pertumbuhan tanaman meskipun ada musim kering yang memerlukan pengelolaan air yang lebih baik. Yang keempat, iklim humid, ciri-cirinya curah hujannya lebih dari cukup untuk mendukung pertanian sepanjang tahun. Tropis dan subtropis dapat tumbuh dengan baik di wilayah ini. Curah hujan memainkan peran penting dalam klasifikasi iklim Moore ini, teman-teman. Berfungsi sebagai indikator utama dalam ketersediaan air di wilayah tersebut. Pengaruh curah hujan dalam klasifikasi ini yaitu curah hujan yang tinggi, di mana curah hujannya lebih dari 1000 mm per tahun, akan menunjukkan iklim yang lembab, mendukung pertanian tanpa ketergantungan besar pada irigasi. Yang berikut adalah curah hujan menengah, di mana curah hujannya berkisar 500 sampai 1000 mm per tahun, masih memungkinkan pertanian, tetapi dengan tantangan di musim kering atau pada wilayah evapotranspirasi yang tinggi. Yang berikut,
curah hujan rendah, di mana curah hujannya kurang dari 500 mm per tahun, menyebabkan wilayah ini berbeda dalam kategori semi arid hingga arid, di mana irigasi sangat penting untuk mendukung pertanian. Kaitan dengan pertanian, berdasarkan klasifikasi ini teman-teman, petani dapat menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan iklim dan curah hujan yang ada, serta ketersediaan dan pengelolaan air yang lebih efisien teman-teman. Misalnya teman-teman, yang pertama inilah unit tanaman yang cocok ditanam, yaitu padi, jagung, atau berbagai tanaman hortikultura dapat tumbuh subur tanpa memerlukan banyak irigasi. Di wilayah semi arid atau arid, strategi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan akan diperlukan teman-teman, seperti penggunaan tanaman yang tahan kekeringan, teknologi irigasi hemat air, dan manajemen tanah yang lebih baik. Nah, secara keseluruhan teman-teman, klasifikasi Iklimor ini memberikan gambaran jelas tentang interaksi antara curah hujan dan evapotranspirasi berkelanjutan, serta pengaruhnya terhadap kelanjutan produktivitas pertanian di suatu wilayah. Teman-teman, ada klasifikasi iklim menurut Junghun, di mana sistem klasifikasi iklim menurut Junghun ini itu mengelompokkan berdasarkan dua faktor utama, yaitu topografi, kedudukan atau ketinggian, dan vegetasi teman-teman, atau jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah atau daerah. Nah, konsep ini teman-teman sangat relevan untuk pertanian dan ekologi, karena jenis vegetasi yang ada seringkali mencerminkan kondisi iklim dan ketinggian suatu daerah teman-teman. Berdasar klasifikasi iklim menurut Junghun ini teman-teman, yaitu berdasarkan vegetasi dan topografi, di mana menurut pengamatan Junghun ini, contohnya di wilayah iklim di Indonesia ini dapat dibagi menjadi 3 zona utama teman-teman yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik vegetasi yang khas. Yang pertama, zona dataran rendah yang ketinggiannya 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Vegetasi di zona didominasi oleh hutan tropis teman-teman, dengan tanaman yang tumbuh subur dan pohon-pohon besar dan tumbuhan merambat dan berbagai jenis tumbuhan tropis lainnya. Kategori yang kedua itu adalah zona perbukitan atau hill zone. Nah, di mana ketinggiannya 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut teman-teman. Yang ketiga ada zona pegunungan tinggi, di mana ketinggiannya 2000 sampai 3500 meter di atas permukaan laut teman-teman. Berikut ada zona pegunungan tinggi atau mountain zone, di mana ketinggiannya atau letak topografinya ketinggiannya itu 2000 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Iklim di wilayah ini teman-teman lebih sejuk bahkan dingin, dengan suhu udara yang lebih rendah dan curah hujan yang bervariasi. Vegetasi di zona ini terdiri dari hutan montana atau hutan pegunungan tinggi teman-teman, yang terzona alpin, yaitu di mana ketinggiannya 3.500 meter di atas permukaan laut, di mana iklim di wilayah ini sangat dingin dan kering, seringkali dengan suhu di bawah titik beku pada malam hari teman-teman. Vegetasi di wilayah ini sangat terbatas dan didominasi oleh tumbuhan tingkat rendah seperti lumut, rumput alpi, dan beberapa tanaman tahan dingin lainnya teman-teman. Junghun menghubungkan jenis vegetasi dengan kondisi iklim yang ada di suatu daerah untuk mengklasifikasikan iklim dan potensi pertanian di wilayah tersebut. Kesimpulannya teman-teman, klasifikasi iklim Junghun ini berdasarkan topografi dan vegetasi sangat berguna, di mana kita bisa memahami bagaimana ketinggian mempengaruhi iklim dan jenis tanaman yang berkembang di suatu wilayah. Ini sangat relevan untuk sektor pertanian karena memungkinkan pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim setempat teman-teman, di mana klasifikasi iklim Junghun ini sangat membantu dalam bidang pertanian teman-teman, di mana kita bisa
menentukan tanaman apa yang cocok di suatu wilayah tersebut. Di wilayah tersebut, contohnya kita mau tanam apa, kita cocoknya tanaman apa, begitu teman-teman. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut para ahli tadi, klasifikasi iklim yang cocok di Kabupaten Rotendao yaitu adalah klasifikasi iklim menurut Köppen dan Haldeman, di mana iklimnya tropis kering dengan tipe BSH atau semi-arid, teman-teman. Nah, klasifikasi iklim di Kabupaten Rotendao yang pertama adalah klasifikasi Köppen, di mana berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, teman-teman, iklim di Kabupaten Rotendao lebih tepat disebut BSH atau tropis dengan musim kemarau yang panjang. Nah, hal ini teman-teman ditandai dengan curah hujan yang lebih rendah, teman-teman, dan musim kemarau yang panjang, teman-teman, di mana curah hujannya kurang dari 1000 mm per tahun, teman-teman, dengan beberapa bulan yang kering tanpa datangnya curah hujan, teman-teman. Yang berikut ada suhu, di mana suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Rotendao ini cukup tinggi, teman-teman, dengan kisaran 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang berikut ada vegetasi. Nah, vegetasi yang mencolok dari Kabupaten Rotendao yang berkembang di daerah Rotendao ini, teman-teman, umumnya adalah daerah yang tahan terhadap kekeringan. Contohnya seperti lontar, pohon lontar, dan padang rumput dan semak-semak, dan beberapa jenis pohon kering seperti akasia dan pohon-pohon yang beradaptasi dengan kekeringan, teman-teman. Klasifikasi iklim di Kabupaten Rotendao tadi menurut Haldeman, teman-teman. Nah, berdasarkan klasifikasi Haldeman, teman-teman, di wilayah Kabupaten Rotendao termasuk dalam zona iklim semi-arid atau semi-gersang yang memiliki kelembaban rendah, dan dalam zona ini, teman-teman, musim kemarau cukup panjang dan curah hujan tahunan tidak mencukupi untuk mendukung pertanian, teman-teman, tanpa bantuan irigasi. Iklim terhadap pertanian di Rotendao ini, teman-teman, yang pertama tanaman yang cocok, di mana iklim yang semi-arid membuat pertanian di daerah Kabupaten Rotendao ini lebih cocok untuk tanaman yang tahan terhadap kekeringan seperti jagung, sorghum, kacang tanah, dan tanaman yang membutuhkan sedikit air, teman-teman. Nah, beberapa jenis tanaman hortikultura juga dapat ditanam dengan efisien dengan sistem irigasi, teman-teman. Yang berikut ada ketersediaan air. Pengaruh iklim terhadap pertanian Rotendao juga ada ketersediaan air, teman-teman, di mana selama musim kemarau yang panjang ketersediaan air menjadi faktor penting dalam pertanian. Oleh karena itu, irigasi dan pemanenan air hujan sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian di wilayah ini, teman-teman. Rotendao itu atau di wilayah kami, teman-teman, dalam bidang pertanian itu biasanya orang Rote itu memanfaatkan curah hujan yang efisien, teman-teman. Mereka memanfaatkan curah hujan itu untuk pertanian, teman-teman, yang lebih efisien, teman-teman. Dengan demikian, berdasarkan pengaruh curah hujan, suhu, dan vegetasi yang ada di wilayah Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rotendao ini termasuk dalam klasifikasi iklim tropis kering atau BSA menurut Köppen dan Haldeman, dengan ciri-ciri semi-arid yang memengaruhi pola pertanian di wilayah tersebut, teman-teman. Baik, teman-teman, cukup sekian dari kami. Jika ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan semuanya, kami mohon maaf. Mohon maaf jika dari video kami tidak sempurna, karena yang lebih tidak sempurna adalah hubungan aku dan dia yang dulu. Sekian dan terima kasih.